Oke, di sini saya akan buat sebuah project baru namanya 4WD05. Kemudian saya akan gunakan Windows Home Application, tetap bahasanya sama, Visual C Sharp. Kemudian saya tekan tombol OK. Yang lama saya save aja. Seperti ini. Oke, latihan ini kita akan buat koneksi. Oke, buat koneksi. Perhatikan ya. Di sini saya akan buat sebuah kelas baru. Buat kelas namanya koneksi.cs. Ini kelasnya. Kemudian kelas ini akan saya gunakan untuk membuka koneksi ke SQL Server dan digunakan untuk menutup koneksi ke SQL Servernya. Nah, untuk membuat koneksi, biasanya kita menggunakan sistem data SQL Client. Ini adalah package-nya atau namespace-nya. Nah, di sini saya harus buat connection ya, pas connection. Namanya misalkan phone. Ini saya akan jadikan dia sebagai public SQL phone. Oke. Berikutnya saya akan buat konstruktor dari kelas koneksi. Oke, saya buatkan konstruktornya. Ini untuk memanggil atau membuat objek SQL connection kayak gini. Oke, terus saya akan buatkan variabel di sini namanya misalkan source. Nah, source ini isinya adalah string untuk koneksi. Dalam SQL Server kita bisa menggunakan integrated security sama dengan true. Kenapa true? Karena saya loginnya menggunakan Windows Authentication buat login ke SQL servernya. Kalau kita menggunakan username dan password, maka integrated security-nya false. Lalu kita harus masukkan username sama password-nya. Nah, karena saya pakainya Windows Authentication, jadi cukup integrated security true. Kemudian saya masukkan database-nya, initial catalog. Di sini namanya tadi DB Market. Ini ya, DB Market namanya. Kemudian berikutnya lagi adalah data source-nya. Oke, di sini kita bisa masukkan nama komputer kita ya sebagai tempat yang digunakan untuk database-nya atau menggunakan titik. Kalau titik artinya merujuk ke komputer sendiri. Kalau kita nembak ke komputer berbeda, maka sebutkan nama servernya apa di data source tersebut. Misalkan namanya Asus PC gitu ya. Terserah. Kalau saya gunakan komputer sendiri, pakai titik pun nggak masalah. Seperti ini. Nah, kemudian saya masukkan variabel source-nya ke dalam SQL connection. Gini ya. Oke, di sini saya akan tambahkan berikutnya adalah kalau kayak gini, ketika terjadi eksepsi, maka dia akan langsung stop. Jadi saya harus buat penanganan eksepsinya. Jadi saya akan buatkan try catch ya, saya gunakan try catch. Di sini saya akan gunakan SQL exception. Misalkan nama objeknya SQLA, try-nya ini. Kemudian kalau misalkan terjadi error, oke saya akan tampilkan pakai message box. Nah, cuman ini kan bukan form ya. Kalau saya menggunakan message box dia nggak ada. Karena dia kelas, bukan forms. Jadi saya harus import si formnya menggunakan using system Windows ya forms. Ini supaya saya bisa mendapatkan kelas message box kemudian show. Terus saya tampilkan error plus SQLA titik message. Ya, jadi kalau eksepsi karena salah ketik di dalam source-nya, dia akan menampilkan pesan eksepsinya. Jadi kita bisa ngecek gitu ya. Bisa kita cek errornya karena apa? Apakah salah ketik, salah source, salah database, dan seterusnya.
Nah, berikutnya saya akan buat lagi metode namanya public, misalkan buka koneksi, gunakan try catch. Ini pakai SQL exception. Oke, saya akan copy paste aja. Ini pakai void. Kemudian saya panggil con open. Terus saya tampilkan pesan buka koneksi berhasil, gitu ya. Kayak gini. Kemudian saya buat lagi metode namanya tutup koneksi, close, nama metodenya ini tutup koneksi berhasil. Oke. Ini buat cek ya, buat pengecekan koneksinya. Kemudian di formnya saya akan buatkan 2 buah tombol. Tombol pertama untuk open. Saya berikan nama PT Open. Tombol kedua ini buat tutup ya, PT Close, buat tutup koneksi. Close. Oke. Ini. Berikutnya buat event, ketika tombol opennya diklik, saya panggil si buka koneksi dari kelas koneksi ya. Jadi saya buat objeknya dulu. Koneksi, nama objeknya misalkan koneksi, new koneksi. Koneksi titik buka koneksi. Gini. Oke, kemudian kalau tutup koneksi titik tutup koneksi. Berikutnya kita tes. Saya running. Saya klik open. Oke, berhasil. Tutup juga berhasil. Cuman saya akan buat error ya sebagai sampel. Saya akan ubah dikit biar error. Misalkan seperti ini. True-nya E-nya saya hapus. Nah. Oke, jadi exception, argumen invalid di sini ya. Argumen exception unhandled. Oke, kita lihat di sini namanya argumen exception. Oke. Berarti saya ganti jangan SQL exception, pakai exception. Saya run lagi. Nah, muncul ya. Error invalid value for key integrated security. Gitu. Karena saya hapus tadi true-nya jadi true, nggak pakai E. Gini. Oke. Jadi koneksi udah berhasil. Oh, error kayak tadi ya. Ini penanganannya pakai try catch. Oke, seperti itu. Nah, berikutnya saya akan buatkan lagi satu tombol sebagai sampel aja ya. Kita kan baru tahu koneksinya berhasil kebuka, cuma belum tahu dia datanya muncul apa enggak gitu ya. Oke, ini saya buat button data, ini buat ngecek aja. Ketika diklik saya pengen dia nampilin data dari database yang udah kita siapkan. Misalkan di product item. Ini ya, saya ingin tampilkan nama itemnya. Saya buat yang sederhana aja. Pertama biasa pakai try catch ya. Saya akan gunakan yang global, exception. Kemudian di sini gunakan messagebox.show. Error data. Terus X message. Oke, kemudian kita buka koneksi.
dan terakhirnya kita tutup ya. Nah, tutup koneksi. Tinggal kodenya. Oke, di sini saya akan buatkan variabel dulu, string query buat ambil data ya. Saya pengen ngambil item ya. Item name, bener nggak item name? Ya, item name. Dari tabel tadi, apa ini tabelnya? Products ya, titik item. Oke. Products, titik item. Saya ingin ambil satu data aja, jadi saya menggunakan where item code ya. Besaran kodenya, item code-nya ngambil seperti ini. Ya, ini adalah add code ini kalau di Java itu tanda tanya placeholder-nya atau parameter gitu ya, yang kita masukkan ke dalam query. Kalau di C# kita pakainya add. Oke, kalau di Java kan tanda tanya. Jadi kita pakai add. Oke, berikutnya saya buat SQL comment. Nah, nggak muncul SQL comment-nya, berarti belum kita import. Using system titik data titik SQL client seperti ini. SQL comment ini buat masukkan perintah ya. SQL comment dalam kurung query dan inisialisasi si SQL connection-nya, connection.conf yang ini. Oke, saya buat public biar bisa diakses. Oke, berikutnya kita ingin baca data. Oke, datanya dulu ya. Ini kan pakai parameter ya. Berarti saya harus masukkan parameternya. Sini kita ketikkan com titik parameter titik add get value. Saya masukkan add kode ya. Add kode. Nilainya saya akan ambil aja statis ya. Yang ini misalkan sebagai sampel. Nah, seperti ini. Berarti outputnya harus menampilkan Indomie goreng. Oke. Lalu saya buat baca data. Saya gunakan SQL data reader. Ini sering kita gunakan untuk baca data per baris. Bisa pakai ini. Execute reader. Nah, kemudian saya akan gunakan, karena saya bacanya cuma satu data, berarti pakai if juga bisa. If they read. Kalau banyak data bisa pakai while. Karena satu data doang pakai read. Terus saya buat string nama, saya ngambil dari data readernya dr index 0, berarti kolom pertama ya dari selectnya yaitu item name. Lalu saya masukkan to string. Ubah ke string, kemudian tampilkan isinya. Buat ngecek ya, si nama ya. Nah, seperti ini. Lalu kita tes. Cek data. Oke. Indomie goreng ya, muncul tadi ya. Indomie goreng. Oke, kalau ingin ditambahkan dia dinamis, oke, kita bisa buat seperti ini. Misalkan ini data, lalu saya masukkan apa? Text box ya, saya masukkan text box. Nah, di sini saya masukkan text box buat masukin si apa namanya kodenya ya. Namanya tx kode. Oke, kemudian saya perbesar fontnya. Kurang besar. Nah, seperti ini. Kemudian saya masukkan label. Isinya teks.
masukkan kode item. Nah, jadi ketika data diklik, saya akan buat variabel, misalkan itu kode ya, ngambil dari tx kode.text, simpan di dalam variabel kode, kemudian saya masukkan di sini. Add value-nya berdasarkan dari kode, lalu saya run. Oke, saya masukkan di sini kodenya yang tadi Indomie goreng ya. Oke, kurang panjang ya, saya panjangkan aja. Saya stop dulu, saya panjangkan si text box-nya. Saya run lagi. Saya paste data. Oke, Indomie goreng. Itu ya. Nah, kemudian kita tes lagi yang minyak goreng, saya copy lagi. Oke, minyak goreng. Kalau kosong, saya ingin tes lagi. Kosong ya. Atau kalau mau dicari, kita bisa buat di sini. Nah, ini kan pas ATR itu dia baca data. Ketika kosong ya, dia nggak akan kebaca ininya. Oke, saya panggil pakai else message box. Oke, tetap tidak ada. Saya cek lagi. Muncul ya, data tidak ada. Oke, seperti ini.